Petani lintas zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat dan usahanya lancar begitu ya. Nah, pada kali ini kita dari kemarin kan sudah membahas tentang bagaimana persilangan semangka, terus kita sudah sidak, terus kemudian yang terakhir adalah kita review salah satu varietas semangka begitu. Nah, sekarang kita akan mulai sedikit membahas tentang semangka non biji yang kemarin sempat ditanyakan oleh teman-teman di video cabai malahan ya, dari video cabai terus kemudian jagung sampai di video semangka ini begitu. Nah, sekarang kita cari dulu ya untuk semangka non biji itu di Indonesia ada apa aja, kita coba cari ya. Semangka non biji. Nah, kalau di Shopee Food banyak Shopee Food. Kalau di apa di online itu banyak ya teman-teman, di online all shop gitu banyak. Nah, ini ada Venom, terus kemudian Amara dari East West begitu. Terus dari bintang Asia ini ada yang namanya Madrid. Coba kita cek di itu ya, salah satu online shop begitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, maka kita cari dulu beberapa varietas yang memang itu adalah banyak diproduksi di Indonesia begitu. Nah, ada Amara, ada Jamanis, terus ini muncul Inul, terus kemudian dari East West ini Amara. Amara yang paling banyak ya di sini. Amara, terus ada Palguna ini ya teman-teman. Terus dari non Yursid ini juga ada. Nah, kita ambil yang dari itu ya, dari East West kayaknya kebanyakan dari East West nih. Palguna dan Amara. Kita coba yang Amara ya teman-teman. Semangka Amara. Kita cari di labelnya, nanti di deskripsi varietasnya dia masuknya di apa begitu teman-teman. Di sini sudah ada ini surat deskripsi varietasnya. Kita coba cari ya teman-teman. Ini langsung keluar ya. Oh, bukan. Kita mencari deskripsi varietas itu memang agak susah-susah gampang teman-teman, karena
publishernya itu ini dipublish atau tidak, itu kita juga tidak tahu teman-teman, karena memang ini tuh kebanyakan ada atau tidak ada begitu. Kalau memang itu bisa dicari, kita cari ya teman-teman. Kalau nggak bisa, kita coba cari yang lain, karena deskripsi varietas itu sangat penting kalau kita akan membeli semangka, akan membeli benih semangka teman-teman. Sebelum kita lebih lanjut menelisik ke dalam gitu kan, maka kita harus tahu dulu, kenal dulu bagaimana benih ini asalnya dari mana dan asalnya bagaimana begitu teman-teman. Oke, kita cari sebentar ya. Harusnya kalau kita cari berdasarkan surat keputusannya ini harusnya langsung keluar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak keluar, ini perlu ditanyakan lebih lanjut, apakah ini menjadi rahasia begitu kan, karena kita harusnya juga tahu yang namanya deskripsi varietas itu seperti apa yang telah dikeluarkan oleh yang mengeluarkan deskripsi varietas ini dalam pendaftaran begitu. Karena ini surat keputusannya di 2012 teman-teman. Nah ini perlu dipertanyakan ya untuk deskripsi varietasnya ini, karena biasanya di sini kan mereknya Amara F1 ya, tapi biasanya di dalam pendaftarannya itu namanya lain teman-teman, karena ya itu mungkin terserah mereka ya, kebijakan mereka ya, tapi seharusnya jika dicari seperti ini harusnya dapat ya. Mohon bersabar teman-teman, karena agak tricky, terus kemudian kita perlu mencarinya lebih dalam. Kita mencari PDF di sini diblokir ya teman-teman, sama Medcom TTT gitu.
Anggap saja nggak ada ya teman-teman. Kita sangat susah untuk mencari ini. Amara F1 deskripsi. Ya, tidak ada teman-teman ya. Kita mungkin ini dirahasiakan ya, kenapa tidak keluar di sini. Mungkin juga ini menjadi pertimbangan buat teman-teman saat akan membeli varietas ini, teman-teman. Karena kalau teman-teman ini melihat, harus dengan melihat deskripsi varietasnya itu dinamakan apa. Contohnya ini tadi saya nemu yang dari 2967, ini punya benih Citra Asia ya, dia ada pendaftarannya begitu. Nah, terus tapi di sini ada kata-kata tanpa biji begitu. Terus ada tanda-tandanya triploid gitu kan. Nah, ini agak lucu ini teman-teman dari apa? Dinas hortinya. Mungkin ini perlu diperbaiki ya kayak gini untuk deskripsi varietas yang memang ini di-upload di online begitu. Harusnya ini tuh diperbaiki, ada suratnya nomor berapa, terus tanda tangannya siapa pengasahnya begitu. Ya sudahlah begitu ya teman-teman. Mungkin agak susah ya untuk mencari deskripsi varietas semangka tanpa biji begitu untuk yang dari Amara F1, karena di Amara F1 sendiri juga tidak mengeluarkan apa ini pendaftarannya bernama apa, walaupun ada suratnya, tapi ini perlu diperhatikan. Contohnya kayak ini ya, 4283 KPTS 2011 SR 120 4283 2011 4283 2011 semangka. Kita coba cari dengan di sini ya teman-teman. Apakah akan keluar begitu? Kalau begini tidak keluar, domainnya nggak muncul ya. Nah, kita coba cari yang seperti ini ya di indeksnya. Ada alpukat, bawang bombay, dan lain sebagainya. Nanti saya kirim di bawah ya teman-teman. Kita coba cari yang semangka. PQRS semangka. Nah, ini kan banyak ya. Dari ini kan banyak. Nah, harusnya ini kita tahu mana yang memang itu didaftarkan atas nama dari Amara F1. Nah, kalau yang WM ini punya benih Citra Asia ya, karena kemarin kita sudah cari, itu WM adalah punya benih Citra Asia. Ini 1603, coba kita cari di sini ya, 1603. 1603. Satu 20.
Tidak ada ya teman-teman. Di sini tidak ada daftarnya. Mungkin tidak dimasukkan atau dan lain sebagainya, saya kurang tahu ya teman-teman untuk kebijakan dari mereka itu bagaimana. Kalau di sini kan SR ya, SR. Coba kita cari yang SR. Di sini juga SR juga nggak ada, adanya adalah SS. SS. SS ini dari Benih Citra Asia juga teman-teman. Nah, kayak gini supaya dilengkapi. Ini sepertinya data ini belum fix ya untuk yang kita cari di sini. Jadi data yang ada di sini tuh belum semuanya fix begitu. Oke, kita lanjut akan membahas tentang semangka non biji. Kita sudahi ya tentang kita membahas mencari data-data yang memang tidak ada begitu dan tidak tertera begitu kan. Nah, sekarang kita bahas yang ada aja di sini. Contohnya saja ini adalah di websitenya Panah Merah ya teman-teman, dari Iswes begitu. SK Kementan di sini tadi kita cari nggak nemu. Terus kemudian ini untuk dataran rendah, terus ketahanan penyakitnya GSB katanya ya. Terus potensi bobot per buahnya adalah 7 sampai 9 kilo per buah dengan potensi hasil adalah 33 sampai 39 ton begitu. Nah, kita kalau misalkan menghitung dari 7.000 gram atau 7 kilo sampai 9 kilo per buah, berarti ketika tanaman semangka itu berbuah 1 sampai 2, katakanlah maksimal hanya 1 ya teman-teman. Karena 2 itu sangat jarang, kalau kata teman saya, 2 itu sangat jarang dan sangat susah untuk ditemukan di beberapa varietas yang memang ditanam oleh beberapa petani di lapangan begitu. Nah, untuk 7 kilo sampai 9 kilo ini ternyata 33 sampai 39 ton. Coba kita cari jarak tanamnya di sini berapa. Di sini tanah diolah dan dibuat bedengan selebar 5 sampai 6 meter di bagian samping bedengan dan digemburkan selebar 1 meter. Nah, ini jarak tanamnya adalah 60 sampai 70 cm dalam barisan ya. 60 sampai 70 cm dalam barisan dan 5 sampai 6 meter antar barisan. Jadi di bedding ya. Coba kita pergi ke dalam Excel. Oke, kita sudah pergi ke dalam Excel. Ini tadi kan potensi hasilnya adalah 7 sampai 9 kilo. Berarti kita ambil 7 kilo saja ya teman-teman per tanaman begitu. Nah, luas lahan kita ambil yang sesuai, yang biar gampang, yaitu 10.000 meter persegi atau 1 hektar begitu ya. 1 hektar. Ini 7 kilo 1 hektar. Jadi kalau dijadikan meter adalah 10.000 meter persegi begitu. Nah, terus kemudian setelah luas lahan, di sini jarak tanam kan. Jarak tanam tadi adalah 60 kali 70 cm begitu. 60 di sini saya kasih 60 cm kali 70 cm ya. Coba saya cross check dulu ya teman-teman. 60 kali 70 cm dalam barisan. Terus di bedengannya adalah kalau lebarnya adalah 5. Terus di sini di bagian samping bedengan itu dikasih 1 meter teman-teman.
sampai 6 meter antar barisan. Berarti 60 sampai 70 cm itu dalam barisan. Nah, antara bedeng itu 5 meter, teman-teman. Jadi sangat jauh ya untuk jarak tanamnya. Berarti di sini kita ambil yang paling kecil, yaitu 5 meter atau 500 cm begitu ya. Nah, berarti setelah kita ambil 60, tadi kan 60 sampai 70 cm. Nah, ini ternyata adalah jarak, ya kita ambil yang 500 cm ya. 500 cm atau 5 meter begitu. Kira-kira teman-teman itu nangkap nggak ya? Ini kan berarti 0,6 kita bagi 100 saja ya. Karena kan dalam satuan meter begitu. Terus kemudian ini juga kita bagi 100 begitu. Karena dalam satuan meter. Ini bukan meter persegi ya. Nah, ternyata jarak tanamnya adalah ini dikali dengan ini, teman-teman, 3 meter persegi. Ini tadi kan dia bilang kalau misalkan ini semangka ya, semangka. Ini semangka. Jaraknya antar ini itu jarak ini dengan ini itu 60 cm, sedangkan jarak dalam barisan di bedengan itu ya. Nah, jaraknya ini ke sini itu adalah 500 cm begitu ya. Saya taruh di sini ya, teman-teman. Nah, ini 60 cm. Kita ambil yang paling bawah ini. Kita ambil yang paling bawah, berarti jarak tanamnya adalah 3 meter persegi. Jadi, jumlah tanamannya berapa? Jumlah tanaman berarti tinggal kita bagi saja, teman-teman. Dari luas lahan ini dibagi dengan jarak tanamnya. Gitu. Nah, sekitar 3.333 tanaman. 3.303 tanaman. Terus kemudian potensinya adalah 7 kilo. Kita ambil yang paling rendah ya. Karena tadi kita fair, kita ambil yang jarak tanamnya semakin kecil. Berarti kalau kita menganggap itu tidak optimal karena mungkin adanya kompetisi dan sebagainya ya. Terus kita coba prediksi hasil gitu. Berdasarkan yang tertera dalam label mereka begitu. Berarti ini dikali dengan 7 kilo. Nah, ini 23.000 kilo ya, teman-teman. Atau jika misalkan ditonkan adalah dibagi dengan 1000. 23 ton. Nah, sedangkan dalam potensi hasilnya kita tahu di sini mereka memberikan konversi adalah 33 ton sampai 39 ton per hektar. Jadi mungkin ini perlu dikonfirmasi lagi ya, karena mereka juga memberikan jarak tanamnya juga di sini sekitar di 60 cm dikali dengan 5 meter antar barisan begitu. Jadi dibedeng kan, dibedeng begitu. Perlu dikonfirmasikan lagi ya, karena kita melihat bahwa untuk yang di Excel-nya ternyata setelah kita prediksi adalah 23 ton begitu. 23 ton per hektar begitu. Coba kalau misalkan kita ganti 9 pun kayaknya juga hanya 30 ton, nggak sampai 30 ton gitu ya. 33 ton begitu ya. Nah, itu pun marginnya sangat besar ya, dari 7 kilo ke 9 kilo itu 2 kilo itu sangat besar, teman-teman. Coba kalau kita 14, berarti kan ada 2 buah gitu. Nah, itu 2 buah pun 46 ton, teman-teman. Ini sangat tidak realistis begitu ya. Oke, kita sampai di sini untuk pembahasan tentang prediksi dari jumlah atau proyeksi hasil dari potensi hasil dari penanaman semangka begitu. Nah,
Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana semangka tanpa biji itu dihasilkan begitu. Nah, kemarin di video terakhir saya ada yang komentar dengan begini, tolong bahas tentang semangka kolkisin begitu. Nah, kolkisin itu apa? Coba kita cari tahu ya teman-teman. Kan teman-teman di sini juga tidak familiar gitu kan. Kolkisin pada semangka keluar nih teman-teman. Pengaruh kolkisin pada benih semangka terhadap keragaan begitu. Berarti di sini kolkisin itu menyebabkan perubahan yang ada dalam set kromosom dalam tanaman itu teman-teman. Nah, nanti jangan pusing ya. Ini kalau gampangnya adalah dari semangka kan ada yang namanya ploidi. Kita cari ya gambar ploidi semangka. Ploidi semangka. Nah, kayak gini teman-teman. Contohnya ya. Ploidi itu ini adalah 2N. Jadi set kromosomnya ada 2 begitu teman-teman. Nah, terus semangka berbiji itu biasanya diploid teman-teman. Ini kita cari ya. Seedless watermelon. Seedless itu seed begini ya teman-teman. Seedless watermelon. Ploidy. Nah, nih. Jadi semangka tanpa biji itu adalah hasil persilangan antara semangka dengan bentuk atau ploidi diploid dengan disilangkan dengan dikawinkan dengan tetraploid atau 4X begitu. 2N sama dengan 2X sama dengan sekian. 4N sama dengan 4X sama dengan sekian. Itu jangan diambil pusing ya teman-teman. Nanti kita akan jelaskan tahap per tahap apa sih 2N, apa sih 2X begitu. Apa sih 4X, apa sih 4X, 4N begitu. Nah, yang penting di sini adalah kenapa teman-teman jika menanam semangka dengan keadaan yang tanpa biji, biasanya itu kan ada bijinya, tapi di situ bijinya muda atau bisa dikonsumsi atau lunak gitu ya. Kadang-kadang kan berwarna putih gitu. Kadang-kadang itu berwarna putih dan itu untuk yang teman-teman yang tidak suka biji semangka itu sangat nyaman gitu ketika dimakan begitu. Nah, untuk secara morfologinya itu bentuknya ternyata untuk yang 4X itu seperti ini teman-teman, masih ada bijinya. Terus yang untuk 2X juga ada bijinya begitu. Dan perbedaan bijinya besar begitu ya. Dan daunnya juga beda begitu. Untuk yang 4X di sini daunnya agak meringkil-meringkil gitu ya, agak tertekuk begitu. Untuk yang 2X di sini normal begitu ya. Nah, biasanya di lapangan di petani itu juga menanam semangka dengan biji, terus kemudian menanam juga semangka yang tanpa biji begitu. Karena untuk persilangan ini ternyata semangka tanpa biji itu dihasilkan dari semangka yang 2X ini disilangkan dengan semangka yang 4X. Jadi yang dari diploid itu disilangkan dengan yang tetraploid yang 4X begitu. Hasilnya adalah triploid yang bijinya adalah yang sangat lunak dan sangat putih. Itu ketika dimakan itu sangat nyaman dan tidak keras begitu ya. Dan sangat mudah dikunyah begitu. Nah, ini kan metodenya pakai 2X dengan 4X begitu. Karena ketika yang ploidinya itu tidak sama, maka hasilnya itu
tidak bisa menghasilkan biji, tidak bisa menghasilkan keturunan, atau kita sebut dengan kegagalan fertilisasi begitu. Jadi gagal dalam pembuahan sehingga pembentukan bijinya itu mengalami kesalahan begitu ya. Nah, kesalahan itu yang memang dicari oleh orang-orang untuk makan semangka ini supaya tidak nyangkut di gigi begitu kan. Nah, ini coba kita lihat nih. Nah, ini teman-teman. 4X itu bijinya masih ada yang coklat, terus 2X itu banyak bijinya. Nah, ketika dikawinkan hasilnya adalah 3X begitu. Tidak ada biji yang coklat atau minim bijinya yang coklat. Mungkin dari satu buah ini hanya beberapa, bisa dihitung dengan jari begitu. Begitu ya. Sudah paham nggak teman-teman? Kira-kira jadi ketika teman-teman ingin menanam atau memproduksi buah semangka yang tanpa biji, biasanya kalau petani itu juga sekitar di bawah 10% itu menanam yang biji teman-teman. Kita coba lihat watermelon story begitu ya. Watermelon story seedless. What does seedless watermelon come from begitu. Nah, ini dari watermelon.org begitu. Watermelon is summertime staple ya. Musim panas itu kalian teman-teman ini suka makan semangka kan, karena ya segar gitu, karena kandungan airnya sangat tinggi begitu. Nah, semangka biji ini memang dikonsumsi untuk orang-orang yang malas makan biji, termasuk saya ya, karena saya nggak suka biji semangka begitu. Nah, ternyata semangka tanpa biji itu sudah ditemukan 50 tahun yang lalu teman-teman. Dan ditemukan kalau nggak salah di sini oleh siapa ya? Oleh siapa teman-teman? Di sini tidak disebutkan ya. Coba kita cari lagi. Inventor. Nah, ini ternyata yang menemukan semangka tanpa biji adalah Profesor Hakirata. Hanya ini ya mungkin kepanjangan mereka ya, bukan Haji ya, karena ini orang Jepang. Mungkin bukan Haji begitu ya, saya kan kurang tahu ya. Hakirata. Ini di 50 tahun yang lalu, terus kemudian ini dari Kyoto University begitu teman-teman. Nah, kita balik lagi ke sini. Terus ini jangan khawatir kalau misalkan kita pun memakan biji, itu tidak akan tumbuh di dalam perut teman-teman ya. Ini dijelasin kayak gitu. Dari mungkin kalau kecil dulu, kalau makan biji cabai itu tumbuh nggak di perut gitu kan? Nggak mungkin ya. Ini sudah dijelaskan karena di dalam tubuh kita itu juga ada yang namanya zat asam yang memang sudah diproduksi untuk menghancurkan makanan-makanan yang kita konsumsi supaya lebih mudah dicerna nutrisinya teman-teman. Nah, dalam kata lain di sini untuk semangka tanpa biji itu adalah hibrida steril begitu. Jadi yang dikatakan di sini hibrida steril adalah hibrida yang menghasilkan biji yang tidak sempurna begitu. Nah, ini adalah dari 2X tadi sama dengan 22 kromosom, terus kemudian 4X sama dengan 44 kromosom, itu yang betina adalah yang 4X dan yang jantan itu adalah 22X. Jadi di sini disebutkan bahwa betinanya itu digunakan yang tetraploid atau yang seedless tadi. Ketika teman-teman beli semangka yang seedless itu otomatis sudah 4X ya, 4X, dan ini kandungan kromosomnya adalah 44. Itu digunakan sebagai betina. Terus kemudian disiapkan juga untuk yang jantan yang 22X, yang 2X sama dengan 2N sama dengan 22 ini itu sebagai jantannya
untuk persilangannya juga seperti kemarin. Jadi satu bunga itu bisa sampai 10 betina ya, 10 betina jika teman-teman sudah mahir untuk menyilangkan begitu. Nah, hasilnya ternyata adalah 33 kromosom atau 3X tadi, triploid ya. Makanya ini untuk pembentukan dari bijinya itu tidak sempurna. Terus di sini juga disebutkan sebagai supaya jelas ini bukan GMO atau bukan modifikasi genetik gitu. Tapi ini adalah persilangan dua tetua dengan keunikan mereka begitu ya. Nah, terus perlu diketahui untuk seedless ini juga perlu disilangkan begitu ya untuk mengoptimalkan dari persilangan teman-teman menghasilkan semangka tanpa biji dengan hasil yang sempurna begitu. Biasanya pembudidaya juga ini untuk presentasenya untuk penjualan ya biasanya itu 8% itu digunakan yang berbiji, terus kemudian 92% ini untuk yang tanpa biji. Berarti mungkin dari 1000 tanaman itu sekitar 80 tanaman adalah tanaman berbiji, terus kemudian 920 tanaman itu adalah tanaman yang tanpa biji begitu. Nah, itu disilangkan sendiri oleh petani yang memang dia adalah pembudidaya atau petani melon begitu. Nah, terus kemudian apa hubungannya dengan kolkisin begitu? Ini kan sudah paham ya teman-teman untuk pembahasan semangka tanpa biji begitu. Untuk garis besarnya seperti itu. Tapi nanti untuk kejelasan untuk cara persilangan kan sama aja ya begitu. Untuk cara persilangan sama aja, terus kemudian kita akan membahas tentang kolkisin tadi teman-teman. Mana ya tadi kolkisin? Kolkisin itu sebuah cairan teman-teman. Kolkisin ya, kita cari. Kolkisin. Kolkisin in watermelon. Kolkisin itu sebuah cairan yang membuat kromosomnya itu membelah begitu teman-teman. Membelah sehingga menjadi tetraploid. Intinya kayak gitulah teman-teman ya. Sebuah cairan kimia ini ya. Oh ini bukan ya. Di sini nggak ada ya cairannya. Nah ini dari mana ini? Dari tulisannya tulisan Jepang ya teman-teman. Tulisan Jepang. Nah ini kan gambar kromosom ya. Kita coba lihat. Nah ini kan gambar kromosom. Nah ketika dikasih kolkisin itu bisa jadi itu nanti hasilnya bisa jadi 4X gitu. Nah terus kemudian ketika sudah menjadi 4X, nanti tanaman itu dikultur jaringan begitu. Dikultur jaringan, terus kemudian setelah dikultur jaringan kan dia sudah berbiji kan. Nah, ketika dia sudah berbiji, itu ditanam lagi, dan itu kromosomnya stabil 4X begitu teman-teman. Nah, yang dikasih kolkisin itu apa? Biasanya ada beberapa tanaman, misalkan ya, ada itu selain kolkisin juga ada pemberian zat kimia pada saat kultur jaringan itu dikasih zat kimia, nutrisinya itu dikasih kayak gitu. Ada juga pembentukan dengan radiasi sinar gamma begitu juga bisa menjadikan itu berubah menjadi kromosomnya juga berubah begitu, set kromosomnya. Terus kemudian dengan kolkisin tadi itu yang tapi mahal teman-teman begitu. Nah, berbagai cara ini digunakan untuk membentuk tanaman atau parent atau tetua yang memang itu adalah hasil set kromosomnya adalah 4X atau tetraploid, sehingga nanti ketika dikawinkan dengan diploid itu hasilnya adalah triploid yang hasilnya adalah semangka
berbiji lunak atau yang kita sebut biasanya seedless watermelon gitu. Makanya colchicine itu sangat familiar begitu di kalangan pemuliaan tanaman begitu. Mungkin ini sangat ribet ya untuk teman-teman yang ingin produksi. Jadi teman-teman harus bisa membuat tetraploid itu begitu. Kalau misalkan teman-teman ingin memproduksi benih sendiri begitu untuk yang tetraploid ya gitu. Begitu sih untuk garis besarnya dari pembahasan semangka tanpa biji, secara kasarnya seperti itu teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin membahas secara spesifik dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, silakan saja komen di bawah ya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai semangka tanpa biji dengan berbagai metode yang memang itu menarik bagi teman-teman begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Dari saya terima kasih, semangat terus, jangan lelah untuk belajar, semangat, dan jangan lupa bertani sampai melintasi zaman. Bye.